wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala aidan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baiklah Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah itu bab 10 ya, mujahadah. Hanya saja 2 hadis sudah kita kaji pada pertemuan bulan yang lalu. Hanya saja memang 2 hadis pada pertemuan yang lalu, meskipun babnya mujahadah, itu beririsan dengan bab wali. Jadi memang salah satu akidah ya, meskipun tidak usul akidah, meskipun furu' akidah, cabang akidah dari kalangan Asy'ariyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah, itu memang ada bab namanya bab wali yang biasanya dihubungkan dengan karomah. Nah, hanya saja di hadis yang kita pelajari pada bulan lalu, itu hadis yang terkait sama wali itu dimasukkan ke bab mujahadah. Nah, apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas apa hubungannya dengan para wali? Para wali itu adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga hadis yang kita baca bulan lalu adalah, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan kepadanya satu peperangan, dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan. Nah, jadi hal yang lebih Allah cintai dari hambanya itu adalah mengerjakan yang fardu. Nah, kemudian ditambahi hal yang sunnah. Dan tak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan nawafil. Apa itu nawafil? Perkara-perkara sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, sungguh adalah aku menjadi pendengarannya, dia mendengar. Ini bahasa kiasan ya. Sungguh aku menjadi penglihatannya, dia melihat. Sungguh aku menjadi tangannya, dia melakukan aktivitas. Sungguh aku menjadi kakinya, dia berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, aku beri kepadanya. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, aku memberi perlindungan kepada. Dan itu para wali melakukan yang wajib-wajib, ditambah yang sunnah sampai aku Allah mencintainya. Karena hadisnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi kan adalah proyeksinya berkata Allah Ta'ala atau fima yamidian robbihi. Nah, itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua yang juga sudah kita baca pada bulan lalu adalah dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Berkata, apabila hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekat 1 hasta.
Kalau dia mendekat padaku satu hasta, aku mendekat satu kepala. Kalau dia datang padaku berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Nah itu para wali, tapi di bab ini itu babnya mujahadah ya. Itu artinya adalah para wali itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa itu Allah mencintainya, sampai Allah mencintainya. Kalau sampai Allah mencintainya, Allah jadi telinganya, Allah jadi matanya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya. Itu sekali kata kiasan, Jadi tidak perlu kita memahami secara ekstrim seperti Siti Jenar ya, manunggalin Gusti sama kawan. Itu bulan lalu ya. Nah sekarang tambahannya adalah ini, kalau halaman yang saya pegang itu halaman ke-66 ya. Maksudnya yang buku kita bagikan, buku kita beli dulu bersama-sama adalah halaman 66. Sobat-sobat nanti dibagikan sama pengurus masing-masing, dikasih buku satu-satu. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Huma itu keduanya. Karena memang Abbas itu Islam, paman Nabi, punya putra namanya Abdullah bin Abbas. Nah, itu juga seorang sahabat secara usia junior, secara usia ya, tapi secara pemikiran senior. Jadi Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang secara usia junior, kalau secara ilmu senior, ilmu senior. Karena ini adalah Abdullah dan dari Abbas paman Nabi yang sudah masuk Islam, maka radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah anaknya dan Abbasnya. Nah, baik gitu ya. Nah, mungkin hal yang penting sekali ya untuk Ibnu Abbas ini, barangkali sudah disampaikan oleh beberapa ustadz ya, tentang keistimewaan Ibnu Abbas, yaitu apa? Adalah Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, didoakan agar paham tafsir dan takwil, sehingga hampir tafsir-tafsir bil maktur itu riwayatnya adalah dari Ibnu Abbas. Kalau ibu-ibu pernah haji ke Taif itu biasanya diajak ke makamnya Ibnu Abbas, karena beliau di akhir hayat lebih mendedikasikan diri untuk memberi penerangan ke masyarakat Taif, Taif itu naik ya, dari Mekah naik, dia cenderung dingin, udaranya dingin. Nah, beliau di Taif, sehingga ilmunya Ibnu Abbas itu menyebar ke Taif. Nah, kemudian di antara sahabat Nabi yang itu punya majelis tafsir ya, itu di antaranya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, ya, Ibnu Mas'ud. Nah, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang punya majelis tafsir. Nah, kemudian beliau Ibnu Abbas itu tidak sekedar meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, tapi beliau sangat memahami betul apa yang diriwayatkan. Maka beliau adalah seorang ulama dari kalangan sahabat, Jadi secara usia sahabat junior, secara ilmu beliau senior. Nah, salah satu hal yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah berkata Ibnu Abbas, Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua kenikmatan, mahbubun yang tertipu, bima dalam kenikmatan tersebut, katsirun minan nas, kebanyakan orang itu tertipu atas dua kenikmatan itu. Satu adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah
al-faroh, waktu luang. Al-faroh, waktu luang. Ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, baik, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, awak sehat, ngopo-ngopo penak, ngopo penak. Nah, tetapi kok orang tertipu. Nah, karena dia opo-opo penak ya, opo kepenak, maka dolan ya kepenak, dolan ya kepenak. Maka dia milih taruhlah dolan. Nah, karena awak penak kan, awak penak awak tak dolan wae. Nah, makanya dia tertipu sehingga memilih dolan. Padahal kalau awak sehat, dinggo ngaji optimal, awak seger dipakai untuk menghadiri majelis ilmu optimal. Awak sehat, dia bisa mengatur ritme hidup diatur sehingga dia memungkinkan padanya misalkan untuk menambah ibadah sunnah, mumpung awak sehat. Tapi orang banyak tertipu dengan kesehatan itu sehingga banyak melakukan hal-hal yang itu menyia-nyiakan, Nah, memang begini ya. Mungkin sebagian ibu-ibu mungkin pernah mendengarkan pengajian di YouTube atau lewat di reel kita ya, misal sosmed kan ya. Loh itu dipahami saja, itu tidak tertipu. Nah, dipahami apa? Dipahami adalah dia meninggalkan maksiat. Nah, begini ya ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi yang namanya tertipu itu adalah menjadikan dia itu tergelincir. Memang setannya itu mungkin kalau dia mukmin, dia mendalam dalam keterikatan sama syariat, itu memang setannya itu gagal membisikinya melakukan maksiat, tapi gagal. Tapi untuk level orang yang punya kelebihan, misalnya kelebihan ilmu, orang yang punya kegiatan yang positif. Kalau setan itu gagal menipunya dari melaksanakan sehingga dia tetap tidak menjalankan maksiat, nah, setan beralih ke yang lebih ringan. Yang lebih ringan itu apa? Ya udahlah, dia menyia-nyiakan waktunya. Jadi gitu. Nah, ya itu levelnya adalah orang yang sudah punya keistiqomahan dalam kebaikan. Nah, setannya memang gagal untuk menggodanya melakukan maksiat. Tapi setan tidak putus asa. Dia orang maksiat terapopo, tapi dia tidak mengamalkan kesunahan. Dia tidak mengamalkan keutamaan. Nah, itu tertipunya orang yang punya level yang tinggi. Kalau hadis sebelumnya ya levelnya mengarah ke wali, bahasanya mengarah ke. Tapi kalau mengisi waktu luang dengan misalnya mancing untuk orang-orang yang adalah terjerumus ke dalam kemaksiatan, itu bagus karena itu adalah mengalihkan dia dari kemaksiatan. Masa gini, misalnya orang aku harus gaweane adu jago. Adu jago kan maksiat ya. Apalagi ditambah sudah adu jago tambah ada judinya. Kalau bahasa Jawa enek totoane. Nah, aku tak meninggalkan itu lah. Tapi gak ada kegiatan. Nah, kegiatannya mancing misalnya. Nah, itu memang mancingnya dia.
mancingnya dia itu adalah dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Jadi itu bagus bagi orang level dia. Nah, tapi kalau misalnya dia seorang ahli ibadah, sudah terbiasa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim sudah terbiasa. Terus awalnya sehat, terus dia pilih bulan, nah tertipu dia. Dia tertipu. Dia ya kan malah biasanya hari Ahad ada pengajian yang dia rutin. Wah, aku sesok kosong hari Ahad. Biasanya enak pengajian, sekali-kali orang ini pengajian, aku tak touring saja. Touring itu ya bulan motor ya. Nah itu dia tertipu, Iya kan? Jadi dilihat levelnya, levelnya. Maka ini adalah untuk level orang-orang yang memang dia sudah terbiasa. Biasanya menggunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan. Nah dia punya waktu, dia punya kesehatan. Nah tapi dia tertipu. Tapi memang untuk level orang yang tadi ya, ahli maksiat, terus awak sehat, ya, terus dia pilih aku tak mancing wae, tak dolan wae, itu baik daripada apa itu melaksanakan kemaksiatan. Maksudnya kalau ibu pernah mendengarkan pengajian biasanya Gus Bah itu yang teman-teman. Itu untuk konteksnya orang yang ahli maksiat. Itu apa itu? Mancing dolan daripada maksiat, betul. Tapi untuk level orang yang sudah istiqomah punya kegiatan itu namanya tertipu. Jadi beda apa? Lihatnya beda. Bisa memahami ibu ya? Jadi kalau ini kesehatan itu sama waktu luang ya. Kesehatan sama waktu luang. Nah baik itu menilainya. Memang bisa jadi mengisi waktu luang. Dia punya kesehatan dan ngisi waktu untuk hal-hal yang kayak tadi itu ya, itu memang bisa jadi kebaikan karena konteksnya meninggalkan maksiat, tapi bisa jadi tertipu. Nah, apa itu jadi dia kebaikan dari tertipu. Nah, yang kita bahas adalah yang tertipu. Yang tertipu adalah untuk orang-orang yang sudah punya kebiasaan yang baik, terus dia tidak melakukannya, padahal punya waktu luang, padahal punya kesehatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, ibu yang dirahmati Allah ya. Di dalam surat Al-Mu'minun itu salah satu ciri orang mukmin adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang dilahgun. Lalu itu hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Nah, orang-orang yang dari lahun, hal-hal yang tidak berguna, dia berpaling. Itu adalah ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Nah, jadi berpaling dari hal-hal yang lahun itu disejajarkan dari orang yang khusyuk dalam sholatnya, ya kan? Khusyuk dalam sholatnya disejajarkan dengan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, dan juga di sini adalah berpaling dari lahun, berarti berpaling dari lahun itu mempunyai posisi yang tinggi, sehingga di surat Al-Mu'minun termasuk salah satu cirinya adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Itu di surat Al-Mu'minun. Nah, jadi kalau begitu, kalau orang malah melakukan yang lahun ya, mumpung awak sehat, mumpung kosong, itu memang betul-betul dia tertipu. Jadi memang setan memang putus asa dari orang yang levelnya tinggi, menjerumuskan orang tersebut ke dalam kemaksiatan, tapi setan menurunkan targetnya, dia sibuk dari lahun. Nah itu banyaknya dia tertipu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ya, ibu-ibu ya ada bapaknya ya, ibu yang dirahmati Allah, dampak
dampak melakukan hal yang lahun. Nah ini memang itu istilahnya jangka panjang, dampak jangka panjang itu orang yang melakukan lahun. Dia tertipu kesehatan dan waktu kosong. Untuk sekarang apa ya? Untuk anak-anak zaman sekarang scroll. Nah, scroll. Zaman dulu nggak ada ya. Ini zaman sekarang. Scroll YouTube, scroll Instagram, scroll Facebook untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah itu biasanya berdampak pada apa? Kerasnya hati. Hati itu satu. Yang kedua juga berdampak pada menormalkan keburukan. Karena dia sering scroll gitu kan ya. Nah itu dia cenderung menormalkan keburukan. Nah itu apa? Yusuf itu suayai lebih gak popo. Nah, jika dia bilang gak popo itu namanya menormalkan keburukan. Jadi hatinya keras. Kemudian misalnya ya, yang lucu, dia terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, karena lucu nih pol, ngekek dari orang. Terus gojekan dan sebagainya. Itu memang mubah saja. Tapi kalau dosisnya berlebih-lebihan, kokean dosisnya ya, itu adalah membuat hati keras. Nah itulah konteks tertipu. Jadi dua orang yang ada dua nikmat yang dia itu banyak orang tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah ini hadis ini terletak di dua hadis yang menerangkan tentang wali. Nah jadi kalau orang istilahnya mengarah cita-cita untuk menjadi waliullah, maksudnya orang yang bertakwa, itu diantaranya jangan terperdaya dengan kesehatan yang dimilikinya sama waktu luang, sehingga melakukan yang lahun, sekali itu dampaknya panjang sekali. Atau apa itu ya tadi? Banyak gojek, keras hati, terus menormalkan kemaksiatan. Itu ya. Memang itu biasanya kalau anak sekarang di sosial media. Nah baik itu ya. Kemudian hadis berikutnya, anak Aisyah. Jadi ini berarti apa? Kesungguhan. Ini kan babnya mujahadah ya. Ada kesungguhan seseorang untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Memang kalau orang sakit ya ibu-ibu ya, orang sakit itu ibadah nggak optimal. Misalkan saya sendiri ya pernah masuk ke rumah sakit opnam, itu kan ibadah jadi tidak optimal. Jadi tidak optimal sama sekali. Karena apa Yus? Loro kabeh awak loro kabeh. Nah juga pas sibuk kalau saya kan di sekolahan ya, sibuk akreditasi. Misalkan, wah akreditasi wah sibuk kan. Lah kan angel kabeh akreditasi. Ya kan kudune iso misalnya murojaah, tidak bisa murojaah. Itu karena ya akreditasi. Kalau guru akreditasi atau yang lain lah ya. Kalau pedagang mau akeh pesenan. Wah itu sudah dia. Nah itu makanya kan kalau dia punya waktu luang jangan sampai tertipu. Termasuk gelundang-gelundung rebahan yang itu juga tertipu. Rebahan gelundang-gelundung itu juga tertipu. Nah kalau sekarang itu kalau mas-mas itu pildun piala dunia. Itu banyak tertipu lahun. Kalau pildun ya ustaz-ustaz ya tertipu semua. Karena ustaz bal-balan kadang-kadang. Ya begitu. Kalau saya dulu ya begitu. Terus tak akali ya delok sing gule tok wae. Nah, sekarang jadi itu kan penak ya. Delok gule tok wae. Mengurangi. Memang ya kita tuh terus terang lemah sehingga kita istilahnya jangan sampai terperdaya. Nah, kita ya istilahnya apa? Melakukan hal lahun itu yang masih bisa ditoleransi. Ya sedikit saja. Tapi itu
apa itu jebakan. Jebakan maksudnya ya setan ya pinter sithik wae tambah sithik neh. Tambah ada loh. Nah, itu begitu. Loh itu memang sak jam ora krasa. Kalau orang scroll Instagram tuh sak jam ora krasa. Nek ngaji setengah jam lebih jangan. Tapi nek Instagram tuh sak jam ora krasa. Nah, baik ya. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anhuma karena bin Abi Bakar As-Siddiq dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Jadi beliau itu adalah sudah tidak diragukan ya karena termasuk ummahatul mukminin yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal itu di rumahnya Aisyah. Itu sudah menunjukkan memang ini sosok yang sangat dicintai. Nah kemudian dari beliau itu memang kita mendapat riwayat-riwayat yang sifatnya personal sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustahil orang itu gak tekno, mustahil orang gak, tapi Aisyah gak tekno. Nah, di antaranya adalah riwayat yang menjelaskan keadaan Rasulullah SAW di waktu malam. Nah, ini cerita Aisyah ya. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anak Nabi aslinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya dalam satu malam dengan ya. Karena adalah beliau yakumu minal lail, bangun dari malam. Yakumu minal lail, bangun dari malam. Dari sini memberi isyarat ya, tahajud itu adalah diawali tidur. Nah, tidur kemudian bangun dari tidurnya di malam hari. Hatta jadi beliau satu ketika pernah bangun dari malam. Aisyah tuh menyaksikan kaki beliau bengkak hatta tatafaqqara qadamahu sehingga bengkak-bengkak kedua kakinya sampai abuh karena banyak berdiri di malam hari. Fakultu lalu aku Aisyah bertanya lahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah sampai bengkak-bengkak kedua kaki. Wa qad ghafarallahu laka, sedangkan Allah telah mengampuni untukmu ma taqaddama, apa yang telah terdahulu min dambika dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akhir-akhir. Jadi gini. Jadi Nabi itu maksum. Nah, apa itu sehingga sebagai sosok yang maksum adalah terbebas dari dosa. Terus dari dosa. Nah, kemudian riwayat Aisyah menyebutkan padahal Allah telah mengampuni untukmu apa yang terdahulu dari dosamu dan apa yang akhir. Nah, itu hanya pembahasan saja. Karena Aisyah tentunya tahu kalau Nabi itu maksum, itu maksum. Jadi itu kalau bahasanya itu penyangatan bahasa penyangatan dari Aisyah untuk menggambarkan bahwa Nabi itu terbebas dosa. Nah, penyangatannya adalah padahal Allah telah mengampuni untukmu apa yang terdahulu dari dosamu dan apa yang akhir-akhir. Seakan-akan Nabi berdosa. Nah, padahal Aisyah tahu kan Nabi maksum loh, tidak mungkin Nabi melakukan satu dosa. Nah, jadi ini maknanya gimana? Adalah menunjukkan ungkapan menyangatkan. Sungguh Allah telah mengampuni. Andai punya dosa. Nah,
andai punya dosa itu dia. Nah, ini pada Nabi tidak pernah punya dosa. Ini ungkapan yang penyangatan. Memang dalam bahasa ya, bahasa Arab ya, juga dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris dan lain-lain, itu memang ada bahasa-bahasa yang lebay. Nah, sekarang lebay. Lu kan Nabi nggak dosa, tapi kok ungkapannya begitu, itu namanya penyangatan. Nah, Isa artinya tahu Nabi itu maksum, Nabi maksum. Nah, baik, Nabi tidak menyalahkan. Lu aku gak dosa kok, ngomong dosa aja kan, tidak menyalahkan. Karena itu Nabi paham bahwa itu hanya ungkapan bahasa. Contoh ya, ungkapan bahasa di zaman apa? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada satu orang itu pedagang burung. Dia menawarkan burungnya. Burungku iki berkicau sepanjang hari, siang malam. Soalnya tertarik kan, beli. Karena pedagangnya ngomong berkicau sepanjang hari. Nah, kemudian beli tertarik. Lah kan namanya burung ya butuh istirahat. Nah, didapatilah burungnya tidak berkicau. Nah, dia merasa tertipu. Wah, aku tertipu sama pedagang. Nah, dia tanya sama Imam Ahmad, itu gimana ucapan? Itu ucapan tadi adalah ucapan dusta, berkicau sepanjang hari. Nah, terus orangnya tanya lagi ke Syafi'i, apakah itu termasuk ngapusi? Tidak. Itu karena penyangatan. Ya burung itu ya mesti ada kesel ya leren. Berkicau terus sepanjang hari ya gimana? Nah, namanya penyangatan. Memang ada. Ya, untuk menarik ini. Jadi termasuk itu tidak menipu, tapi bahasa penyangatan. Nah, makanya hakim itu nggak menipu, karena secara logika nggak ada kok burung berkicau sepanjang hari, nggak ada. Semua orang tahu kan, nggak mungkin burung berkicau sepanjang. Nah, berarti bahasa penyangatan. Nah, jadi ini penyangatan. Andai engkau bermaksiat, Allah pasti mengampuni. Padahal masa menyangkakan sekali, beliau akan mendapat ampunan. Tapi dengan bahasa seperti ini. Tapi tidak mungkin Nabi itu melaksanakan satu dosa, karena Nabi itu maksum. Nah, tapi tidak membantah ucapan Aisyah, tidak mengoreksi bahasanya juga. Tapi beliau menjawab bahwa beliau sampai bengkak-bengkak itu kan, mengatakan, "Qala," berkata Nabi, "afala uhibbu, bukankah aku ini senang an akuna, agar aku menjadi abdan syakuron, seorang hamba yang banyak bersyukur." Bukankah wahai Aisyah, aku senang kalau saya dicap oleh Allah sebagai abdan syakuron. Dicap sebagai abdan syakuron, senang banget. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, abdan adalah kalimat yang menunjukkan tahu diri. Nah, makanya itu orang menyadari dirinya hamba, itu namanya sesuai fitrah manusia. Nah, kemudian itu dibuktikan ya dengan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW ya. Satu ketika beliau itu ditawari ya, ingin menjadi nabi yang raja atau menjadi nabi yang hamba. Beliau adalah menjadi nabi yang hamba. Dan itu adalah justru itu pengakuan seorang yang betul-betul tahu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya apa? Dia itu hamba. Nah, itu apa itu? Fadilah, keutamaan orang yang tahu kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu diri bahwa dia hamba. Nah, itu adalah justru menunjukkan kemuliaan. Tahu diri. Kadang-kadang ada orang tuh begini. Kalau kayak undangan aku, waktu ini
wis kok gelar S2 kok undangannya orang MA-ne piye. Nah, itu adalah orang yang marah hal-hal seperti itu adalah tentunya berlawanan ya, dengan ajaran yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW agar menekankan diri kita sebagai seorang hamba. Jadi yang namanya tadi label MA, kan, apalagi ya S2 pokoknya ya, MSI, kan ya, apalagi sampai doktor kan ya. Seandainya nggak disebut-sebut, nggak usah protes. Nah, protes kita itu hanyalah hamba saja. Itu orang yang tahu kedudukan, ya, tahu kedudukan. Jadi orang kalau tahu kedudukan itu ya, wah itu namanya bukan seperti itu ya. Itu namanya adalah orang yang tahu diri. Jadi orang yang tahu kedudukan dirinya, otomatis dia tahu kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Itu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nah, itu zaman sahabat-sahabat lain sudah wafat, beliau masih hidup. Ya, ini Nabi sudah wafat. Nah, tapi beliau termasuk sahabat yang dikaruniai usia yang lumayan. Nah, sehingga beliau itu ngerti apa zaman Nabi seperti apa, zaman sahabat seperti apa. Dia sahabat besar, Jabir bin Abdullah. Nah, beliau itu satu ketika ya, ya istilahnya kalau bahasa kita mungkin pulang kampung ya. Pulang kampung atau apa dia kan sudah bertugas sebagai sahabat, dibutuhkan tenaganya di mana-mana. Satu ketika yo taruhlah pulang kampung. Nah, sebagai sahabat yang punya keahlian, maka setelah sahabat-sahabat lain meninggal, Rasulullah sudah meninggal ya, beliau itu ya istilahnya diorangkan, diwongke, yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, kemudian ketika ya namanya kan orang menghormati, istilahnya menghormati kedudukannya, karena dia menjabat atau punya kedudukan, maka ya memakai pakaian-pakaian yang selayaknya. Tapi pas pulang kampung, nah itu melepas semuanya, jubahnya dilepas, serbanya dilepas, seperti biasa. Nah, ada yang tahu bahwa belum ini kan Jabir bin Abdullah yang kono pakaiannya kebesaran, ya pakaian yang sederhana ya, gitu ya. Itu namanya tahu kedudukannya sebagai seorang hamba. Terus ya ada yang tanya kan, kok dilepas semuanya, jubahnya, apa itu pakaian kebesaran dilepas semuanya. Nah, beliau mengatakan, saya itu kan orang yang tahu bagaimana Islam awal-awal itu saya tahu, bagaimana bersama Rasulullah itu saya tahu. Ya memang begini. Dan ini kan kebetulan pas Islam sudah berkembang maju, beliau bertugas yang memang memakai itu. Nah, sehingga apa? Ini apa itu jadi tahu. Oh, itu sebenarnya ada orang yang begitu itu yang tidak menunjukkan atributnya itu malah kebaikan. Ya, makanya kalau ada tokoh-tokoh kita ya, ada tokoh-tokoh kita yang terkenal sederhana dalam hal penampilan, itu saya rasa sangat bagus sekali. Konon ya ada dulu namanya Pak A.R. Fahrudin gitu ya, kemudian memimpin ormas besar ya, punya emas segala macam, tapi penampilannya selalu sederhana. Nah, itu namanya ajaran Nabi kan. Wahai Aisyah, bukankah saya itu suka kalau saya menjadi abdan. Nah, ini titiknya dan seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh sekali lagi tidak perlu protes kalau ada orang nyebut nama kita, gelarnya enggak disebut, salah dalam penyebutan itu enggak perlu gimana. Aku ini bunyai orang diceluk bunyai piye. Ya enggak perlu kayak gitu. Namanya abdan, syakuro yang banyak bersyukur. Ditandai dengan apa? Sholat malam
Dua-duanya abdan syakuron ditandai dengan sholat malam. Tadi kan sholat malam. Afala uhibbu, bukankah aku suka agar aku menjadi abdan syakuron, hamba yang bersyukur. Nabi itu yang dirahmati Allah sampai sehari-hari kan ya, Nabi memberi pedoman dalam hidup kita. Seorang mukmin itu seandainya dia sudah punya makanan hari itu, itu ibaratnya kalau bahasa wis ayem lah, tidak perlu apa itu, wah aku orang duwe iki wis duwe cadangan makan tuh hari itu sudah sangat cukup sekarang namanya banyak bersyukur, banyak bersyukur. Ibu-ibu sebagian mungkin tidak punya pensiun karena PNS, pegawai ning serabutan gitu. Tapi meskipun pegawai ning serabutan ya, tapi alhamdulillah ya, hari ini bisa nyandang dengan sandangan yang komplit, bisa istirahat, punya makanan cadangan untuk hari ini. Nah, itu jadi bisa pengajian ya, nah dan sebagainya itu sudah lebih dari itu cukup. Jadi kita tidak perlu melihat yang di atas, melihat Bu Aminah 3 serangkai. Enggak usah. Oh, aku kepengen ya Bu Aminah 3 serangkai. Omai wapi enak kebune enggak perlu. Kalau saya ke Kauman tuh ya, ada tetangga kalau beli mobil wapi-wapi ya, oh enggak perlu. Tetangganya itu alhamdulillah iso nyilih. Nah, kalau kita enggak punya enggak apa-apa. Sudah cukup. Bahkan kita ini ya, seandainya kita ya itu bersama ulama-ulama terdahulu masalah, kita itu sebenarnya berlebih. Lah ulama-ulama dulu tuh yo pakaian telu tok. Nah, ibu sak lemari kan. Sak lemari kan. Artinya begitu ya. Jadi ini saja dihubungkan ya dengan ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu pakaian mau telu tok. Sebagian dicuci, sebagian dipakai, sebagian disimpan. Ya kayak gitu. Coba kita lihat ya kehidupan mungkin apa lagi gitu. Oh, kayak gitu. Coba kalau kita lihat mungkin pernah lihat Fatimah sama Ali bin Abu Thalib. Fatimah sama Ali bin Abu Thalib itu kan, Fatimah kan ya namanya ibu-ibu ya, wajar mengeluh. Ini opo-opo ditandani dewi, apa itu giling gandum sebagainya. Nah terus Nabi kan ya menyelesaikan masalah yang disebut tidak masalah besar ya, masalah ya sekedar ngeluh, tapi tidak perlu banget ngerantes sudah ya, sekedar pernah ngomong pokoknya ini sambat, bagaimana sambat. Nah namanya putrinya ya diparani sama Allah sama Ali bin Abu. Terus ini wae diputusi. Engkau nek kerjaan cukup, nanti yang menjalankan Ali. Nek pekerjaan rumah ya memang Fatimah. Kalau nyatane Ali belum mampu misalkan untuk memberi pembantu pada Fatimah, sehingga apa itu giling gandum sendiri. Nah, tapi kok gendangnya bocor Ali ambil air Nah itu kehidupan putra Rasulullah SAW. Itu nampak sekali. Kalau mungkin ada orang pernah lihat pakaiannya ya, kamarnya di apa ya, di istilahnya digambarkan di museum ya. Saya tidak tahu di museum mana itu ya. Oh itu memang sangat-sangat sederhana. Kita ini sudah berlebih dibanding misalkan generasi Islam terdahulu yang luar biasa, itu seperti itu. Jadi tidak perlu kita kemewahan. Anda diberi alhamdulillah. Kalau enggak itu tidak usah banyak ngeluh. Banyaknya namanya abdan syakuron. Caranya bagaimana? Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di tadi ya. Melihat budulah 3 serangkai, jangan. Melihat
Misalnya kalau tetangga saya melihat batik soga ya nggak usah. Nggak usah lihat kayak gitu-gitu kan. Nggak usah lihat kayak gitu-gitu. Lihat yang di bawah kita, tetangga kita ada yang mungkin sakit, nggak bisa berobat, wah, sudah banyak bersyukur kepada dia. Lihat yang di bawah. Nah, gitu ya. Nah, makanya termasuk mujahadah. Sebenarnya kalau masuk mujahadah ini di mana letaknya? Mujahadah bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Nah, itu yang sekarang banyak orang yang gagal, hidup menjalani kehidupan. Kehidupan itu memang kita harus pintar-pintar mensikapi. Mensikapi kehidupan kita harus pintar-pintar. Nah, baik. Ini sungguh-sungguh dalam ibadah, terutama di 10 terakhir Ramadan. Nah, ini tambahan ya. Nanti sungguh-sungguh tapi konteksnya 10 terakhir bulan Ramadan. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dahulal asra, kalau masuk 10 terakhir ahyal lail, dia menghidupkan malam, wa aqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, wajada, dan beliau bersungguh-sungguh, wasyaddal mizar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Siapa? Berdiri untuk sholat malam. Berdiri untuk sholat malam. Masa gini ya Ibu? Memang ada yang namanya waktu-waktu istimewa. Nah, termasuk 10 terakhir Ramadan itu waktu istimewa. Nah, di waktu-waktu istimewa itu hendaknya kita mengisi dengan hal-hal yang istimewa. Nah, ini memang ceritanya waktu sebenarnya 10 terakhir. Nah, ini kita masih punya kesempatan 1 bulan dalam setahun ya, yaitu bulan Haram. Ini kan sudah terakhir nih, itu semua Haram kan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu kita mungkin kemarin itu mungkin kadang-kadang misalkan gitu ya, puncaknya kemarin apa ya? Dzulhijjah. Wah, kita banyak puasa, terus korban gitu ya. Biasanya terus lali. Meleret ya. Meleret. Nah, mungkin ini adalah kesempatan kita meleret 15 kebablasan sehingga sampai entek Dzulhijjah ya, masuk Suro. Nah, Muharram itu masih bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti Rajab. Nah, itu jangan sampai kita kehilangan momentum. Nah, kalau bahasa Indonesia kehilangan Nabi ini momentumnya apa? Masuk 10 terakhir bulan momentum yang sangat berharga sekali, momentum yang sangat bermakna sekali. Maka Nabi istilahnya menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarung, maksudnya bangun malam untuk sholat malam. Itu di momentum yang istimewa, kita hendaknya mengajak keluarga kita. Nah, sehingga memang kalau kita disiplin ya, mengambil momentum itu, insya Allah ya, kita itu sudah menjalani rencana kehidupan tahunan itu dengan baik. Oh, waya Ramadan, terus Syawal banyak silaturahmi, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru bulan Haram. Nah, itu kan seperti itu kan ya. Jadi itu istilahnya kita punya program-program setahun itu punya melibatkan, mengajak keluarga. Tapi kan wa aqadha lahu. Jadi kita pendidikan untuk keluarga, untuk anak ya, itu sangat penting sekali. Jadi ibu misalkan hari ini aktif sekali pengajian sama ibu-ibu lain, itu jangan meninggalkan keluarga.
Maksudnya gini, harusnya ada waktu-waktu ya, waktu-waktu ibu bersama anak-anaknya, anak-anak pengajian dewi, saoma. Apa misalkan kok nek malam ngopo misalkan ya yasinan atau baca al-kahfi atau apa. Nanti dari anggota keluarga sing mungkin dia sudah ada yang mondok dari anak kita, aku sing ngisi le. Nah, terus disisa-isa nih namanya melibatkan keluarga. Jadi wa aiqadha ahlan. Jadi memang kalau dibahasakan sekarang ya, kalau itu kita isi kajian namanya kajian keluarga. Tadarus keluarga, sholat malam keluarga, nah, itu penting sekali. Jadi jangan sampai keluarga kita malah ketinggalan, jangan sampai sama suaminya. Anfusakum wa ahlikum. Jadi jangan keluarga itu harus itu ya. Kita sana sini sama teman-teman, tapi keluarga nggak pernah kita barengi. Kalau bahasa sekarang tidak menyertai keluar, harus kita sertai keluarga kita. Apalah kegiatan cari golek-golek lah ya, tadarus, muqaddamah, sholat malam bareng, jalannya sholat malam bareng kan, misalkan di apa gitu ya, nah itu bagus. Nah tapi ini wa aiqadha ahlahu. Sekali lagi keluarga itu di dalam banyak ayat apa itu banyak sekali. Misalkan wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Misalkan lagi ya adalah qu anfusakum wa ahlikum. Jadi Nabi itu secara praktis memang dengan keluarganya. Maka beliau masuk Ramadan, momentum yang bagus sekali. Maka menghidupkan malam mau melawan keluarganya. Jadi kalau misalkan ibu punya kebiasaan yang baik, misalkan kebiasaannya misalnya untuk ibu bikin puasa misalkan ya, kita sunnah, ngajak anak-anaknya, yuk kancani aku. Misalkan ya tidak harus seperti kita, karena anak-anaknya mungkin masih perlu bimbingan ya. Mungkin mungkin hanya merbit minimal sehari misalkan, yang hanya tanggal 15-nya gitu. Dalam seminggu segitu ada kajian keluarga. Nah itu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyenangkan sekali kalau saya lihat keluarga muda itu ya, ngejak anaknya naik subuhan, anaknya ngantuk-ngantuk itu ya, itu bagus sekali. Bagus. Nabi itu Nabi itu sama. Abu Bakar tuh mau masjid, nengok anaknya. Umar juga begitu. Oh anakku ngaten nanya malah dolan karo bojone. Tak dodok nih. Nah itu wae sholat malah gojekan karo sing wedok. Wae nang masjid gitu. Padahal sudah berkeluarga anaknya. Itu masih diperhatikan. Nah ini ya, jadi gitu. Apalagi ada momentum spesial 10 terakhir keluarganya diajak. Baik secara saya itu ya ibu itu mujahadah sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Nah baik saya rasa 4 hadis ya, sebenarnya sering kita dengar ya. Tapi untuk istilahnya merefresh yang sering kita dengar, sekaligus mengerti hadis itu Riyadhus Shalihin. Nah baik itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan 1-2, dipersilakan sebelum kita akhiri. Baik kalau tidak ada, alhamdulillah wasyukurillah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tak pamitan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.